Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian sirah kita, dan sudah panjang lebar kita menceritakan dengan dua pertemuan perang yang mulia, perang yang punya pengaruh sangat besar dalam Islam, yaitu perang Badar. Dan kita akan masuk sekarang, setelah kita rentet terakhir pertemuan kita, beberapa kejadian antara perang Badar Ramadan tahun 2 Hijriah dengan perang Uhud yang terjadi tahun 3 Hijriah. Dan para ahli sejarah menyebutkan tentang sebab-sebab terjadinya perang Uhud. Paling tidak disimpulkan ada dua sebab. Yang pertama, kekalahan Quraisy di Badar. Dan ini merusak citra mereka di Jazirah Arab atau di depan para suku-suku Arab. Sehingga mereka tidak punya cara lain, pilihan lain untuk memperbaiki kecuali mengalahkan muslimin. Dan ini juga tergambarkan dari sumpahnya Abu Sufyan, yang pada saat itu setelah meninggalnya tokoh-tokoh Quraisy di Badar hampir semuanya, dan tinggal dua orang, kita sudah jelaskan sebelumnya, Abu Sufyan dan Abu Lahab, dan Abu Lahab pun sudah meninggal, sehingga tertinggal Abu Sufyan sendiri di Mekah pada saat itu. Tentu belum masuk Islam, karena masuk Islamnya di masa pembebasan kota Mekah atau pembukaan kota Mekah. Yang kedua, penyebabnya adalah orang-orang Quraisy, sebagaimana dicatat dalam sejarah dan sebelumnya, sebelum sejarah histori atau sejarah yang dicatat oleh para ahli sejarah, Al-Quran juga sudah menceritakan kalau orang-orang Quraisy sangat tergantung perekonomiannya atau kota Mekah secara khusus itu dengan perdagangan dari negeri Syam. Sementara baginda Nabi SAW selalu berusaha membentuk pasukan-pasukan, baik beliau pimpin sendiri yang dikenal dengan Ghazwah, atau dipimpin oleh para sahabat dikenal dengan Ma'rakah, atau dipimpin dengan para sahabat yang jumlahnya di bawah 100 orang, di atas 3 orang, di bawah 100 orang, yang dikenal dengan Sariyah. Maka orang-orang Quraisy terganggu sekali karena mereka hidup memang dari negeri Syam. Sementara semua kafilahnya berusaha untuk diserang, walaupun ada beberapa kafilah yang sempat lolos. Maka paling tidak dua penyebab ini disebutkan oleh para ahli sejarah menjadi pemicu utama terjadinya perang Uhud. Nabi SAW atau sebelumnya Al-Quran menceritakan masalah itu ya, ketergantungan Quraisy pada perdagangan atau ekonominya Mekah dengan perdagangan ini dalam surah Quraisy, surah nomor 104 ayat 1 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, kata Allah, yaitu kebiasaan mereka bepergian untuk berdagang pada musim dingin dan musim panas. Kata ulama tafsir, musim panas mereka ke negeri Syam dan musim dingin mereka ke negeri Yaman untuk berdagang. Tapi kebanyakan mereka di musim dingin di Yaman mereka hanya pergi untuk rekreasi, sementara musim panas ke negeri Syam mereka berdagang. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah Ka'bah yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Saksi bahasan kita firman Allah, rihlatash shita'i was-shaif. Akhirnya Quraisy karena selalu menemukan kafilahnya dihadang, dan pernah saya kasih gambaran ikhwas sekalian, kalau Jazirah Arab, di wilayah utaranya Jazirah Arab, bagian atasnya itu negeri Syam, dan posisi Mekah itu kalau mau ke negeri Syam harus lewati Madinah, Madinah di atasnya. Jadi Madinah itu di utara Mekah, habis Madinah baru ke negeri Syam. Jadi mereka mau tidak mau harus lewat jalur itu, nggak ada jalur lain. Waktu itu mereka belum punya jalur lain, apalagi mereka harus lewat darat. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, mereka sekarang merasa terganggu, selalu dihadang. Kemudian mereka juga sudah kalah di perang Badar, jadi tambah takut. Sekarang bagaimana caranya? Mereka ubah jalurnya. Terakhir percobaan mereka adalah mereka melalui wilayah namanya Dzatu Irq. Dzatu Irq ini adalah jalur dari Mekah, mutar ke dekat Jeddah, mutar sampai ke dekat wilayah Najd, wilayah Irak. Jauh sekali, baru masuk ke negeri Syam. Untuk menghindari Madinah saja. Jadi di sini misalnya mereka ke negeri Syam itu perjalanan sebulan, ini bisa 2-3 bulan baru sampai. Tapi mereka coba lakukan itu.
Ternyata baginda Nabi SAW dengar ada kafilah mereka keluar menuju ke sana. Maka beliau membentuk Sariyah. Saya sudah bilang tadi Sariyah bagaimana jumlahnya? 3 sampai 100. Di atas 100 pasukan. Tidak dikatakan Sariyah. Gitu. Maka dibentuklah Sariyah dipimpin oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dan sementara pada saat itu orang-orang Quraisy sama sekali tidak sangka. Sama sekali tidak menyangka. Ternyata Sariyahnya Zaid bin Harithah berhasil menghadang kafilah sebelum tiba di negeri Syam. Dan akhirnya mengambil semua yang ada di dalam kafilah tersebut, membawa ke Madinah. Abu Sufyan yang memimpin Mekah pada saat itu bersama dengan orang-orang Quraisy tidak pernah menyangka terjadi penyerangan ini, dan karena jalur ini pun jalur alternatif yang sudah sangat jauh diketahui muslimin, maka mereka akhirnya putus asa. Abu Sufyan akhirnya tidak ada jalan lain kecuali memotivasi masyarakat Mekah, kita harus selesaikan urusannya Madinah nih. Kalau enggak, habis semua ini, ekonomi enggak bisa. Citra kita sudah rusak karena kalah. Harus kita kalahin. Motivasi sana sini terus menerus. Puncaknya adalah pada saat Abu Sufyan menyurati suku Ghatafan. Dan suku Ghatafan kita sudah sebutkan tadi diserang oleh Nabi SAW, tetapi mereka tidak bisa atau mereka tidak melawan dan mereka sembunyi di atas gunung. Walaupun mereka punya 10.000 personel kuda, semuanya siap perang. Suku Ghatafan waktu itu menyumbang personel perang banyak sekali. Sepertiga dari pasukan Quraisy, pasukan menyerang di Uhud nanti, itu dari Ghatafan. Jadi 1.000 orang mereka. 2.000 yang lain, Abu Sufyan berhasil mengumpul dari berbagai kabilah-kabilah Arab, suku-suku Arab, dan belum pernah, dalam sejarah disebutkan, belum pernah Quraisy memiliki pasukan sebesar ini, 3.000 orang personel perang. Selama ini 1.000 itu sangat luar biasa. 1.000 itu waktu menyerang Badr itu sudah dianggap pasukan intinya Quraisy, itu pun kalah. Teman-teman sekalian, pasukan ini akhirnya menuju ke Madinah. Dan yang terjadi, Nabi SAW mendengarkan kejadian tersebut. Perlu saya gambarkan sedikit teman-teman sekalian. Madinah, sebenarnya sekarang Uhud itu masuk wilayah Madinah ya, masuk wilayah haram maksud saya, wilayah haram. Di zaman Nabi SAW waktu masih hidup, Uhud itu di luar gerbangnya Madinah. Jadi dulu ada temboknya Madinah, itu ada pintu gerbangnya. Uhud itu di luarnya pintu gerbang itu. Jadi kalau muslimin mau ke Uhud, maka mereka keluar dari pintu gerbang Madinah baru mereka ke Uhud itu. Pasukan Quraisy, teman-teman sekalian, mau menuju ke Madinah, ingin menaklukkan Madinah. Pintu gerbang Madinah yang paling dekat untuk bisa menembusnya adalah Uhud. Padahal gunung Uhud itu ada di luar tembok Madinah. Makanya dikatakan perang Uhud karena pasukan sampai ke lokasi itu dan itu sudah pintu gerbang Madinah. Dan gunung ini pun sangat dekat. Pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW segera mengumpulkan sahabat, diskusi, apa jalan keluarnya nih, permasalahannya apa. Mayoritas sahabat berpikir untuk keluar melawan Quraisy. Ya Rasulullah, sebelum mereka tiba di Madinah, kita keluar, hadapin dimanapun ketemu. Seperti kita hadapi di Badr. Termasuk pada saat itu yang paling ngotot adalah paman beliau Hamzah radhiyallahu anhu. Semangat para sahabat ini muncul teman-teman sekalian karena mereka sudah melihat kemenangan di Badr. Jumlah lebih sedikit, tapi akhirnya jadi besar, bisa menang. Dan saya sudah sebutkan teman-teman sekalian, perang Badr Allah Azza wa Jal, Allah yang maha tinggi dan maha kuat telah mengaturnya supaya setelah Badr muslimin sudah tidak pernah takut lagi berperang, gitu kan? Ya sudah kita jelaskan panjang lebar masalah itu. Seorang sahabat dari Ansar yang bernama Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu, yang kebetulan waktu itu tidak sempat hadir di perang Badr, ia mengatakan, dia berkata pada saat itu, waktu dengar Nabi SAW menyampaikan Quraisy akan menyerang, dia mengatakan, peperangan pertama Nabi SAW di Badr, aku tidak hadir. Demi Allah, bila setelah hari ini, maksudnya setelah kejadian Badr, ada pertempuran lagi yang dipimpin oleh Nabi SAW melawan Quraisy, maka aku akan melakukan apapun yang membuat Allah Azza wa Jalla ridha, terima. Pada saat itu Nabi SAW
keluar ke Badar, tentu kita ingatkan kembali, kenapa sahabat ini tidak ikut dan kenapa banyak sahabat tidak ikut? Karena Nabi SAW waktu itu hanya mengiklankan, siapa yang mau ikut silakan. Ini bukan mengatakan jihad, ayo pergi, nggak ada. Sehingga jadi wajib, pilihan. Siapa yang mau ikut silakan, kita mau menyerang kafilah Abu Sufyan, kan gitu. Makanya ada sahabat banyak yang luput pada saat itu. Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu lalu memotivasi Nabi SAW. Dia terus mengatakan, ya Rasulullah, kita keluar melawan ya Rasulullah. Kami kehilangan kesempatan Badr, kami kehilangan kesempatan mati syahid. Terus dia motivasi Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ayo keluar. Dengan beberapa sahabat termasuk Hamzah. Sampai akhirnya Nabi SAW mengatakan, kalau pendapat saya, maka saya akan bertahan di Madinah. Kalau pendapat saya bertahan dalam benteng. Karena pasukan mereka besar dan sudah keluar. Kalau sampai pasukan muslimin dikalahkan di luar, mereka punya kesempatan, karena niatnya sudah mau masuk ke Madinah, punya kesempatan untuk masuk menguasai Madinah. Maka lebih baik kita tunggu saja di sini. Kita lebih kuat dalam benteng. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku memilih bertahan di Madinah karena aku telah melihat mimpi. Itu perkataan Nabi SAW. Para sahabat mengatakannya, Rasulullah, apa yang anda lihat? Kata baginda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, aku melihat seekor sapi disembelih. Aku juga melihat pada pedangku terdapat kebengkokan atau retak. Aku juga melihat aku masuk dan berlindung dalam baju perang yang kokoh. Para sahabat bertanya, lalu apa penakwilannya Rasulullah? Kata Nabi SAW, aku menakwilkan sapi yang disembelih adalah sahabat-sahabatku, beberapa sahabatku yang akan terbunuh. Sementara kebengkokan pada pedangku atau retaknya, adanya salah satu kerabatku yang akan terbunuh, dan aku masuk ke dalam baju perang yang kokoh, aku takwilkan kota Madinah. Oleh karena itu, aku memilih untuk bertahan di Madinah. Tapi pada saat itu para sahabat mengatakannya, Rasulullah, itu takwil mimpi, wahyu, atau penyampaian dari anda? Nabi SAW mengatakan, itu penyampaian dari saya. Takwil, kalian tanya takwil, ini saya takwilkan, gitu kan? Maka di sini para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, izinkanlah kami berperang, keluarlah. Terus saja mereka memotivasi dan mendorong Nabi SAW untuk keluar. Beberapa sahabat sampai beliau mengatakan, baiklah, kalau gitu bersiap-siaplah. Lalu Nabi SAW pun pulang ke rumah beliau dan beliau mempersiapkan baju perangnya. Waktu Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya, para sahabat akhirnya berbicara satu sama yang lain. Ini jangan sampai kita ini melakukan dosa, kita melanggar Nabi SAW, kita menyuruh beliau keluar, pada beliau mau bertahan di Madinah. Sampai akhirnya mereka tunggu depan pintu rumah Nabi SAW. Waktu beliau SAW keluar dari rumahnya dengan pakaian perang yang lengkap, beberapa sahabat menghampiri sambil berkata, wahai utusan Allah, bila anda ingin tetap di kota Madinah, maka kami pun ikut saja bertahan di Madinah. Lalu keluarlah sabda Nabi SAW yang masyhur dalam riwayat yang sahih, tidak pantas bagi seorang Nabi yang telah mengenakan baju perang membatalkan niatnya sampai Allah memberikan keputusan siapa yang menang atau kalah antara dia dengan musuhnya. Gak bisa lagi, sudah pakai baju perang begini gak bisa lagi. Ini teman-teman sekalian, saya berikan sebuah note di sini di tulisan saya mengatakan ini jelas sekali bagaimana seorang mukmin harus punya tekad yang kuat kalau itu adalah kebenaran. Tadinya dia ragu mengerjakan yang mana, tapi kalau dia sudah pilih sebuah keputusan dan itu juga benar dalam agama, tidak usah ragu. Itu penting untuk dilakukan, karena keraguan dalam memilih satu keputusan dan terus menerus larut ini membuat masalah. Apalagi kondisinya seperti ini, Madinah akan diserang. Salah satu yang tidak setuju keluar pada saat itu, waktu Nabi SAW sudah keluar, pasukan sudah mulai berkumpul, adalah pimpinan orang munafik yang sudah masyhur, Abdullah bin Ubaidillah bin Salul. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, aku melihat kita bertahan di Madinah saja, karena belum pernah kami, masyarakat Madinah, karena dia dari suku Khazraj, menghadapi musuh di dalam atau di luar, kami menghadapi musuh di dalam kota Madinah kecuali kami mengalahkan musuh kami. Dan sebaliknya, setiap kami menghadapi musuh di luar Madinah kecuali kami dikalahkan. Lalu kata Nabi SAW, sudah tertekadkan, maka tidak akan ada keraguan lagi. Nabi SAW lalu keluar menuju ke Uhud. Dan kita sudah tahu, saya bilang tadi, begitu keluar pintu gerbang langsung gunung Uhud. Jadi pasukan muslim tidak pergi jauh-jauh ini. Bertahan di situ saja, cuma di luar pintu gerbang mereka.
Dan pada saat itu terkumpullah dari sahabat yang mulia 700 orang. Dan Abdullah bin Abi Salul, karena tidak mau dianggap dia, Abdullah bin Ubaidillah bin Salul dianggap nanti dia tidak mau ikut, maka dia mengajak teman-temannya kaum munafikin 300 orang. Terkumpullah pasukan sekitar 1000 orang pada saat itu. Dan pasukan Quraisy 3000. Namun pada saat tiba di satu lokasi namanya Syaut, ya. Wilayah ini sebenarnya antara Madinah sama Uhud. Jadi ada wilayah seperti pekarangan luas antara gerbang Madinah sama kebun-kebun kurma yang ada di Uhud. Tiba-tiba saja Abdullah bin Ubaidillah bin Salul setelah melihat lokasi dan keluar, lalu dia berkata kepada sukunya dari kaum munafikin, dari suku Khazraj. Dia mengatakan, kita balik saja. Dan tidak ada gunanya kita ikut. Kalau pasukan ini kalah, maka kita masih hidup di Madinah. Tujuannya dia sebenarnya adalah untuk mematahkan semangatnya kaum muslimin. Kemudian pada saat dia mau pergi pun beberapa sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Abdullah menarik pasukannya. Kata Nabi SAW, biarkan saja. Mungkin Allah ingin membersihkan muslimin. Maka tertinggallah 700 orang. Pada saat 300 pasukan itu kembali ke Madinah, terdapat pula 2 suku dari Ansar, dari mukminin sempat ikut-ikutan ke Madinah karena terpengaruh oleh 300 pasukan tadi. Mereka adalah suku Salamah dan suku Harith. Sempat 2 suku ini juga mau ikut. Jumlahnya mendekati 100 orang. Banyak sekali. Sempat mau ikut, tapi mereka akhirnya kembali setelah dikejar dan dimotivasi kembali oleh seorang sahabat yang mulia bernama Abdullah bin Amr bin Haram, ayahnya Jabir bin Abdullah. Radhiyallahu anhum ajma'in, sempat mengejar mereka dan mengingatkan besarnya pahala jihad di jalan Allah, terlebih lagi bersama Nabi SAW. Akhirnya kedua suku tadi kembali bergabung dengan muslimin. Sementara yang 300 bersama Abdullah bin Ubaidillah bin Salul tetap menolak, maka Abdullah pun akhirnya meninggalkan pasukan muslimin dan masuk Madinah, lalu kemudian mencela-cela pasukan muslimin dari atas benteng Madinah. Pasti kalian kalah, pasti kalian susah, pasti kalian begini, dengarlah. Seperti gitulah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan kejadian tersebut dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. An tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ketika 2 golongan daripadamu, yaitu Bani Salamah dari suku Khazraj dan Bani Harith dari suku Aus, yang tadi mau ikut sama orang-orang munafik, ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menanggapi ayat tersebut di atas seraya berkata, aku tidak menyesal karena kami dikalahkan di Uhud. Karena Allah Azza wa Jal, Allah yang maha suci dan maha tinggi, berfirman, sementara Allah lah wali mereka atau penolong mereka. Para sahabat sempat memberi masukan pada Nabi SAW agar meminta bantuan pada sekutu mereka, orang-orang Yahudi di Madinah. Namun Nabi SAW menolak karena mengetahui kalau Yahudi kaum yang suka gemar berkhianat. Nabi mengatakan SAW, kita cukupkan dengan 700 ini.